Pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada menyebut bahwa krisis pangan sudah di depan mata. Beberapa negara bahkan mulai merasakan dampaknya. Bagi kita sendiri mungkin masih menganggap sebelah mata isu ini karena masih dapat menikmati dan mendapatkan bahan pangan dengan cukup mudah. Akan tetapi, menurut Jaka Widada, pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada seperti dikutip dari laman resmi UGM, pada Selasa 28 Juni 2022, krisis pangan sesungguhnya sudah sangat terasa. Hal tersebut ditandai dengan iklim yang tak menentu, hujan ekstrim, bencana alam yang mengakibatkan gagal panen karena banjir, kekeringan maupun ledakan hama dan penyakit. Hal itu menurutnya merupakan tanda-tanda krisis pangan akan terjadi. Jumlah penduduk terus naik, sementara kenaikan jumlah pangan tak seimbang dengan kenaikan jumlah penduduk. Badan Pangan Dunia memperkirakan di tahun 2050 penduduk dunia akan tembus 10 miliar. Ledakan penduduk yang sedemikian besar tentunya memerlukan pangan dalam jumlah yang sangat luar biasa. Agar krisis pangan dunia dan kelaparan tak terjadi, Jaka menyebut harus ada peningkatan produksi pangan dunia. Idealnya produksi pangan untuk saat ini berkisar 70%. Jika sebagian negara produksi pangan masih sekitar 10%, maka akan cukup sulit untuk mengejarnya. Jaka menjelaskan beberapa upaya untuk peningkatan produksi pangan di Indonesia sendiri harus dilakukan berbarengan antara pemerintah dan masyarakat. Seperti misalnya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Dalam pertanian, kondisi tersebut menjadi kendala karena suhu menjadi lebih panas dan CO2 lebih tinggi akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Sedangkan di sisi lain, agar krisis pangan tak terjadi, maka petani juga harus berhadapan dengan permasalahan sumber pengairan yang selama ini bergantung pada air tanah. Ada kekhawatiran jika sumber air itu dalam beberapa tahun akan habis dan memunculkan kekeringan permanen di sejumlah daerah yang akan berdampak pada krisis pangan di masa depan. Hal tersebut pun bisa direspon dengan pengembangan varietas-varietas tanaman pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Salah satu contohnya adalah pengembangan varietas padi Gamagora yang didesain dengan kebutuhan air yang jauh lebih sedikit. Teknik pertanian yang bisa menghemat pupuk juga perlu dikembangkan supaya dapat mendukung produktivitas pangan di Indonesia. Misalnya saja pembuatan pupuk secara mandiri yang bisa menggantikan pupuk pabrikan dengan mendasarkan pada pengembangan biologi tanah dan tanaman. Sementara itu, Jaka berpendapat pula sudah saatnya untuk memberikan edukasi supaya makin banyak anak muda yang tertarik menjadikan petani sebagai profesi.